pada sore dari siang hingga sore hari ini bersama paket saya adik Yonatan Hani yang biasa kita sebut dengan paket WLPIH. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa, ya. Mengapa saya katakan luar biasa? Saya 2020 maju kalah, sebetulnya tiarap sudah, ya. Selesai sudah orang bilang, ya. Tetapi suara kemenangan di Wulawejilu saya tahu saya menang. Suara itulah yang juga kalau ditotal kita masih ada di angka yang dipercayakan oleh partai untuk maju kembali di 2024 ini. Ini adalah sesuatu yang harus saya ungkapkan. Terima kasih khususnya semua keluarga besar di Dapil 3 di sini. Kemenangan di Pomolodo, kemenangan di Wulawejilu, Rindi, Kongaeti, walaupun kemarin saya kalah sedikit di Bumalul, tetapi suara itu juga yang tetap menunjukkan angka yang signifikan, tidak terlalu jauh dari yang menang, dan hari ini mengantar kembali untuk dipercayakan maju dalam perhelatan pilkada ini. Saya lupa menyapa sebagai ketua tim pemenangan Wulawejilu, Kakak Martin Lado, ya. Terima kasih, Kak. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, hadirnya kami hari ini adalah untuk datang lagi pada keluarga besar Wulawejilu, menyampaikan niat saya bersama adik saya Boyon dalam perhelatan pilkada ini. Kami ingin ke seluruh keluarga besar Wulawejilu tidak hanya dengar saja di jalan, tidak hanya tahu karena lihat ada di HP dan punya muka, tidak hanya karena lihat ada baliho yang ada, tetapi paling tidak tahu ungkapan majunya kami dalam pilkada ini. Kami datang bersama tim di Wulawejilu untuk menyampaikan secara langsung bahwa Umbu Lili Pekuali dan Yonatan Hani ikut dalam pilkada Sumba Timur 2024 ini dan memohon dukungan pada seluruh keluarga besar dari Wulawejilu. Bisa kasih menyala kembali ini pilkada? Menyala? Terima kasih. Hadirnya kami tentu ada apa yang dalam semangat untuk bagaimana melihat Sumba Timur ini lebih baik lagi ke depan. Pembicara-pembicara sebelumnya sudah menyampaikan semua hal itu. Tentu yang perlu juga kami sampaikan adalah keyakinan bahwa pilihan kami ikut dalam pilkada ini bukan hanya karena keinginan pribadi saya bersama adik saya Yonan, bukan hanya karena posisi kami sebagai ketua partai politik. Saya kebetulan Partai Golkar, adik saya Yonhani adalah ketua di Nasdem. Bukan hanya karena posisi itu, tetapi juga ada proses yang kami harus jalani di dalam internal partai untuk dipercayakan maju sebagai calon bupati. Banyak juga ketua partai yang ingin ikut dalam perhelatan pilkada, tetapi tidak semuanya mendapatkan kepercayaan dari partai politik. Proses yang panjang itulah yang sudah kami jalani dan dipercayakan. Dan saya yakin keputusan keluarga besar Wulawejilu yang hadir dan memenuhi tenda pada sore hari ini itu sejalan dengan apa yang disuarakan dan diinginkan oleh partai-partai politik Golkar, Nasdem, PKB, PSI, Perindo, dan ya saya tidak berani sebut yang masih berproses itu, ya. Dan kalau juga itu kita dapatkan, itu memang karena mendengar suara aspirasi dari Bapak Mama, termasuk suara aspirasi dari Wulawejilu di sini. Penyebutan nama saya bersama Adion bukan tiba-tiba, bukan karena ada pilkada di November ini, Januari kemarin nama ini muncul, tidak. Seperti dikatakan oleh Pak Ali tadi, nama kandidat ini yang ikut hari ini di Wulawejilu sudah disebut dari tahun 2021. 2022 kita baru kalah pilkada, tetapi partai punya tanggung jawab untuk menyeleksi setiap kadernya untuk dipasang menjadi calon dalam setiap periode pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah maupun dalam perhelatan pilpres. Dan proses dari 2021 ke 2022, 2023 dan saatnya di 2024 ini diputuskan saya bersama adik saya Yonhani ikut dalam pilkada ini. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, tadi dalam beberapa penyampaian telah tergambar seperti apa niat dari kami ikut dalam perhelatan ini. Kami ingin menyumbangkan apa yang kami miliki
guna perbaikan hal yang memang diinginkan oleh warga. Kami punya pengalaman yang cukup. Saya hampir 20 tahun jadi ASN. Pernah jadi 5 tahun wakil bupati. Terakhir sebagai ketua Partai Golkar. Adik saya Pak Yonhani juga 10 tahun di legislatif. Terakhir sebagai wakil ketua DPRD. Dan terpilih lagi di periode 5 tahun ke depan. Dalam perjalanan pengalaman hidup dan perjalanan pengabdian kami sebagai birokrat, sebagai anggota legislatif, kami cukup mengenal wilayah ini. Kami cukup tahu hampir semua kecamatan di daerah ini. Sehingga kalau tadi dikatakan dan sering kita dengar bahwa pada kondisi tertentu ada wilayah yang hampir belum pernah tersentuh oleh sebuah proses pembangunan dalam sebuah periode pemerintahan, mungkin bisa saja terjadi karena mungkin yang kita percayakan belum mengenal dengan baik wilayah Sumba Timur ini secara lengkap. Bicara Ulawejilu saya cukup tahu. Sejak awal penjabat kepala desa saya punya tuya dorang semua di Paranda, di Laipandak. Seperti apa kondisi Laipandak 10, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita juga tahu. Seperti apa Prebakal di wilayah Lenjanji. Seperti apa desa Pemekaran Lenjanji yang saat ini masih membutuhkan sentuhan pembangunan. Kami juga cukup paham. Dan dalam periode pelayanan kami sebagai pegawai negeri, sebagai wakil bupati, itulah periode kami menjawab persoalan-persoalan itu. Saya minta, mari kita sama-sama untuk pelayanan. Tak kunci saya di situ, ya, tak kunci. Saya tidak bisa jawab apa. Kalau memang pelayanan, saya kan nama orang muda ditantang itu saya bilang. Kalau pelayanan saya siap, saya bilang. Habis saya bilang siap pulang di rumah 2 minggu saya tidak bisa tidur, ya. Benar tidak ini keputusan begitu, ya. Tetapi itulah bagian dari perjalanan hidup saya. Dan kalau hari ini beliau hadir bersama dengan saya hari ini dalam sebuah kemeriahan penyambutan di Ulawejilu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada senior saya Bapak Dr. Andus Gideon beliau. Satu kata yang dia minta, pelayanan. Itulah yang menyebabkan saya berdiri di panggung hari ini, di panggung politik ini, demi sebuah kata yang namanya pelayanan. 2015 ke 2020 kita berbeda, ya. Tetapi tidak menyurutkan niat saya untuk ikut dengan apa istilah pelayanan itu. Dan kalau hari ini juga saya berdiri, itu karena memang kesempatan yang dipercayakan oleh warga masyarakat termasuk Ulawejilu ini untuk tampil lagi demi sebuah pelayanan buat daerah kabupaten yang kita cintai. Bapak Mama dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, kesempatan sore hari ini kami ingin juga menyampaikan pada keluarga di Ulawejilu bahwa kalau hari ini kami datang menyampaikan niat dan memohon dukungan, terbersit juga sebuah hal untuk meyakinkan Bapak Mama bahwa kami juga punya kekuatan untuk Bapak Mama semua yakin kalau kita bisa menang di 2024 ini. Tadi dalam penyampaian kalau 2020 kami hanya didukung 2 partai saja, hanya Golkar dan PKB. Kita lawan kelompok yang besar di sebelah, ya, kekuatan yang dahsyat, ya. Di sebelah ada tadi saya sebut saya punya senior Bapak GBY, ada juga saya punya kakak Bapak Martin Lado, ya. Terlebih ada dia punya jenderal juga, ya, Bapak yang ganteng ini Yonatan Hani, ketua tim pemenangan saat itu, ya. Kita lawan kekuatan yang besar. Tetapi kalau hari ini kita berdiri di sini dan mereka yang saya sebutkan nama tadi ada bersama-sama dengan kita, apalagi yang kita ragu, ya toh? Yakin? Yakin? Selain figur-figur yang sekarang bersama-sama dengan kita, kekuatan partai pun kita ada dalam dukungan yang cukup untuk yakin bahwa kita bisa memenangkan pertarungan ini. Ada Golkar, ada Nasdem, ada PKB, ya.
mungkin juga nanti akan bergabung Demokrat, ya. Kalau itu juga bergabung, kita juga punya kekuatan yang bagus di Ulawai Jilu di sini. Betul tidak? Ada juga PSI, ada juga Perindo, ada juga PKN bersama kita. Kalau sudah seperti itu, apa yang kita harus lakukan? Kita punya mesin yang banyak untuk bekerja. 2 lawan 9 pada periode 2020 yang lalu. Tentu akan sedikit berubah di 2024. Bisa 6, bisa 7, lawan yang 2 atau 3 lagi. Kalau sudah itu, tidak usah lagi keluarga ini ragu. Kita bisa ada dalam sebuah keyakinan yang besar untuk menang. Tetapi satu syaratnya, kita harus kerja dengan serius semuanya. Bapak, Mama, dan hadirin sekalian yang saya hormati dan saya kasih, pada perjalanan ke depan tentu juga banyak harapan yang dititipkan kepada kami. Dalam sebuah perjalanan kami melakukan sosialisasi, kami menyampaikan niat-niat untuk bagaimana melakukan hal-hal yang diinginkan oleh seluruh warga masyarakat. Tentu tidak semua bisa kita penuhi. Tentu tidak semua nanti kita mampu untuk melakukan. Tetapi saya yakin harapan dan keinginan dari seluruh yang kami dengar itu paling tidak ada yang kita bisa lakukan dan kita jawab, karena itu merupakan prioritas, bukan karena sebuah keinginan saja. Pada saat kami masih menjabat 5 tahun, 3-4 tahun yang lalu bersama Pak GBY, tidak pernah terbersit bagi kita untuk menaikkan yang namanya pajak bumi dan bangunan. Karena kami tahu hampir sebagian besar pajak yang ada di desa-desa itu selalu ditanggulangi oleh kepala desa. Karena banyak warga yang belum mampu membayar. Kondisi itu tentu menjadi pencermatan kita, sehingga tidak ada dalam periode pemerintahan kami untuk berpikir menaikkan pajak itu. Mestinya kalau kita mau naikkan, kita klasifikasi zona mana yang memang perlu naik, ya, mestinya. Kalau memang kita mau kasih naik sekarang ini begitu tingginya harga tanah di sekitar pantai, ya, kalau dulu hampir tidak ada, dia punya harga sama saja dengan lahan yang lain. Tetapi periode akhir ini harga itu menjadi sangat meningkat di wilayah pesisir. Zona itu kalau kita naikkan wajar. Ya, wajar. Kalau juga jalan ini makin besar, makin lebar, makin nyaman, dan banyak orang ingin menguasai lahan di pinggir jalan besar ini. Kalau wilayah ini mungkin yang kita naikkan sedikit pajaknya, sedikit ya, bukan sangat besar, mungkin wajar. Tetapi jangan untuk tempat yang mungkin ada 3-4 kapling di belakang jalan ini. Itu pasti akan sangat membebani, karena dia bukan lahan yang punya hasil atau punya produk untuk menutupi biaya PBB yang sangat besar. Ke depan kami ingin janji bahwa sekiranya Tuhan berkenan kami akan tinjau kembali besaran nilai pajak yang saat ini sangat membebani warga masyarakat. Ya, bila perlu kita turunkan itu yang memang pantas untuk diturunkan. Karena ada yang sebut di satu tempat, dia bilang begini ya, bukan Pemda, bukan kepala daerah yang kasih naik itu pajak, dia bilang ya. Menteri Dirjen Pajak yang kasih naik. Betul itu betul. Itu naik karena kita pemerintah daerah menaikkan nilai jual objek pajak. Ya, jadi tanah yang kemarin 5 juta kita kasih naik jadi 50 juta. Ya. Naik 50 juta otomatis pajaknya di Dirjen Pajak dia naik. Itu, ya. Jadi tetap keputusan itu ada sama kita. Dan kalau kita mau evaluasi NJOP-nya, kita sesuaikan realita yang ada di bawah. Kemudian hal-hal lain terkait dengan mekanisme petani rumput laut, kemudian penyaluran pupuk, kami juga punya pengalaman dan cukup tahu, dan adik saya Boyon cukup kuasai tentang itu. Kita ingin mendekatkan pelayanan ke depan. Pupuk itu jangan lagi terlalu jauh sampai Waingap. Apalagi kalau Ulawai Jilu ini sudah menjadi sentra pertanian ke depan. Sangat jauh kalau harus datang ambil di Waingap. Kita dekatkan itu, paling tidak dia ada di Malolo itu gudang.
begitu ya. Bila perlu lagi kalau ada KUD atau BUMDes yang bagus di sini, dia menjadi penyalur untuk itu. Ke depan solusi-solusi baik itu harus diambil dan harus berani dilakukan dan dieksekusi oleh yang namanya bupati, wakil bupati. Kami datang untuk memberikan janji dan kami ingin menyampaikan bahwa kami akan bekerja untuk memberikan solusi pada apa yang diinginkan oleh warga masyarakat, termasuk Pulau Waigilu sore hari ini. Kehadiran saya bersama Adi Mulyono untuk menjawab itu. Kita ingin mengembalikan hakikat keinginan kami ikut dalam dunia politik ini demi satu tujuan, untuk pelayanan bagi warga masyarakat, bagi daerah yang kita cintai. Kita tidak ingin hanya berteori buat perubahan. Perubahan yang bagaimana? Sampai periode orang masih tanya, apa yang berubah ini? Dan ini yang berubah lah nyoman yang lalu-lalu ini. Ya? Ini dogan apa nih tuh nih lalu-lalu ini. Dan ini nggak pernah tambah jauh nih lah ya. Nyoba ko paranya handakan nih nih. Nih yang mantan paldeha lah, ndak panianya na giweli lah. Tapi banyak na. Malnya mau kepala wang mantan ya. Pirombo kilo mah hamna yang na anda mau hanggang lenyum apa ya. Pirombo kilo yang anun na anda setiap tahun na pangalam. Pirombo kilo mas palo. Alawan agak tunong kilo wamong ka. Ana hau meter anda mengalam ya. Landai hamanyomo wang bay. Landai hamanyomo dia lahau kecamatan menyomo. Padahal yang patalo manialah tinin hodit ya. Jadi tidak usah lagi kita berbalap-balap bertanya-tanya gara ya nama masalah ya. Giti na hina tunung giti manina na jaman ay papagibay amang himangalang ana program ana anda ana hakuala himangalang amang walaupun ana 5 meter ana kilo tapi dai ngalang mamanya lahu periode akan na penjadi na nyuna ning do kanang panituno. Kita akan kembalikan hal itu. Karena memang banyak hal yang berubah. Dulu zaman kami setiap kecamatan kalau mau musrenbang ada yang namanya apa namanya dulu? Dana alokasi setiap kecamatan itu apa namanya? Pagu indikatif kecamatan. PIK dia bilang ya. Setiap mau musrenbang kita kasih mau 5 miliar ku atur dulu ini. Mana yang prioritas di punya kecamatan? Walaupun mungkin jadinya tidak 5, dia bisa jadi 10, bisa jadi 15 miliar ya. Tetapi paling tidak yang prioritas itu dia jawab dulu dengan PIK itu. Supaya apa? Supaya ada yang namanya pemerataan. Supaya ada yang namanya setiap periode atau setiap tahun paling tidak ada yang kita dapat. Tujuannya sangat baik. Hal itu tentu kalau baik kita akan pakai. Supaya apa yang menjadi keinginan kita yang prioritas bisa kita jawab dengan sebuah kebijakan di pemerintahan. Bapak Mama dan hadirin sekalian, saya rasa inilah terkait dengan niat dan harapan kami ke depan. Kalau nanti dalam perjalanan 4 bulan pasti ada saja kendala halangan. Pasti ada saja niatan-niatan yang ingin bagaimana untuk mempengaruhi pilihan kita. Tetapi saya tetap yakin Pulau Waigilu pasti akan selalu memberikan kemenangan buat ULP dan YH ya. Pasti ini toh? Pasti. Mari kita bersama-sama untuk tetap menjaga semangat yang ada ini ya. Semangat yang ada ini harus kita jaga. Paling tidak bahwa petakan tokoh masyarakat doa ya, 1 orang cari 1 duluan Kalau itu bisa kita dapat, pasti kemenangan itu akan kita raih. Walaupun mungkin banyak halangan ya. Saya di beberapa tempat kita kampanye jam hiwa ning mau undangan nama luhu bela nampareta pabiring banyak karuhu majam hiwa wadai ala ruba beli mana yang ada undangan na tim danyuta ya ruba beli mana yang ada jam hau kat pertemuan man ULP ya hilu ruba beli mana yang ada undangan jam hau itu pabiring yang lebih karuhu ya. Kalau juga itu sampai terjadi di sini tidak usah kita indahkan, yakin saja itu sudah menjadi hak dan pasti kita akan terima. Tidak bisa itu dirubah segampang-gampangnya ya. Karena SK atau apapun sudah ada penilaian kriteria mereka yang berhak mendapatkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas apa yang terjadi hari ini di Pulau Waigilu. Luar biasa.
Selama saya ikut masa kampanye dari 2015-2020, hari ini yang paling luar biasa di penyambutan ya. Saya tadi di perjalanan saya bilang saya punya adik Buyon ya. Ini kita ini senang sudah sekali ini. Luar biasa ini penyambutan. Tapi pasti ada yang agak takut dengan ini situasi saya. Saya punya adik Buyon jawab siapa deh. Saya bilang saya punya adik Umbu Ayub sudah pasti yang paling khawatir dengan masa yang begini banyak ini. Cukup tidak ini saya punya kekuatan di mana-mana Erik, baik. Tapi saya yakin lebih atau kurangnya kita hari ini yang penting di 27 November 2024 tetap pilih WLP ya, tetap menyala, kasih menyala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom buat kita semua.